memberikan kita kesempatan untuk belajar hari ini. Senang sekali saya dengan Indra dari Yayasan Khairul Rozikin Bandung hari ini akan membersamai Bapak Ibu semuanya dalam Zoom rutin di hari Rabu. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk Yayasan Khairul Rozikin ini kita mengadakan Zoom rutin hari Rabu itu adalah kajian ekonomi. Saya berharap hari ini kita bisa mendapatkan berkah untuk ilmu yang akan diberikan nanti. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan atas nama pribadi maupun dari Yayasan Khairul Rozikin untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom malam ini dan berkenan untuk berinvestasi waktu, untuk meluangkan waktu, untuk mengosongkan gelasnya, untuk menerima ilmu yang luar biasa. Insya Allah dahsyat hari ini dari narasumber yang sangat dahsyat hari ini. Baik, tapi sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya. Ini dari Bunda Rini Anggra ini dari Karawang hadir. Selamat malam Bun. Ada Bunda Ika, kemudian Bunda Rini, ada Bunda Yuli dari Bandung. Assalamualaikum salam Bunda Lisda dari Bandung. Ada dengan Bunda Rahmiadi, Pak Koswara ada di sini. Kang Mirdan, assalamualaikum Kang. Bunda Srianingsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Ada Bunda Fitri dari Bandung, kemudian Bunda Siti Fatimah dari Tangerang, kemudian Bunda Nunung Rokayah dari Bandung hadir. Assalamualaikum. Wah, banyak ya hari ini. Masya Allah. Dari Sikapura. Oke, Bunda Linda. Kemudian ada Bunda Rini Mulyani, Bunda Sri Banawati. Selamat malam, Bun. Ini selamat malam, Pak Ustadz. Loyal sekali nih Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Bunda Safriana Sukri. Nah, di sini saya lihat juga siapa nih? Banyak. Nah, Bunda Nur Hayati, Bunda Yaya. Assalamualaikum dari Tangerang. Kemudian siapa nih? Wow, dari sebentar. Bunda Citra dari Semarang. Kemudian ada guru-guru kita dari TK dan SD Khairul Rozikin, ada Bunda Dini. Ada siapa lagi ya nih yang dari SD Khairul Rozikin? Bunda Enita, selamat malam Bun dari Bali nih. Apa kabar Bun? Pak Indra. Baik, terima kasih. Ada Bu Dwi Ismayanti. Ini dari relawan kita dari Mapala. Kemudian ada siapa lagi? Bu Parmi, selamat malam Bu. Ada Bunda Safa dari Cimareme. Kemudian siapa lagi ini? Dari Bekasi, dari Malang, dari Bandung. Wow, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya tidak sebutkan semuanya, namun saya mendoakan untuk Bapak Ibu yang hadir malam ini, semoga dimudahkan sama Allah segala urusannya, kemudian diringankan dan dimudahkan dalam beramal soleh, diberikan anak yang soleh, soleha, kemudian diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan rezeki yang berkah melimpah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Saya menyiarkan ini dari kediaman saya di Batu Jajar di Jawa Barat. Saya atas nama TK dan SD Khairul Rozikin maupun Yayasan Khairul Rozikin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Zoom hari ini. Sekilas informasi tentang TK dan SD Khairul Rozikin adalah TK dan SD yang pertama di Indonesia yang basis pendidikannya itu berdasarkan tauhid dan magnet rezeki. Jadi ini adalah sekolah pertama Bapak Ibu di Indonesia, mungkin satu-satunya untuk saat ini. Mudah-mudahan kami mohon doanya
kami memulai pendidikan ini supaya anak-anak diajarkan tauhid dan magnet rezeki. Jadi basically untuk anak-anak ini diajarkan adab. Jadi sebelum ilmunya kita ajarkan adab, insya Allah. Mohon doanya semoga dimudahkan. Dan TK dan SD, visi kami adalah mencetak anak-anak dan keluarga yang ajaib. Jadi ajaib itu apa? Selalu ditolong sama Allah. Betul. Jadi tidak hanya anaknya saja, namun kami juga mengajak orang tuanya, Bapak Ibu. Jadi yang menyekolahkan anak di TK dan SD Khairozikin ini biar merasa bahwa MR-nya tuh kental sekali di sekolah kami. Jadi ayah dan ibunya, jadi bukan ayah atau ibunya, tapi ayah dan ibunya pun ikut belajar magnet rezeki, Bapak Ibu. Jadi kita ada program seperti itu. Dan gemar sedekah. Gemar sedekah. Jadi anak-anak diajarin untuk gemar sedekah, kemudian juga anak-anak dicetak untuk sayang terhadap sesama, kemudian berkarakter sesuai dengan fitrah genetikanya. Karena kami di sini anak-anak yang sekolah di TK dan SD Khairozikin ini juga diajarkan basic dasar-dasar Stephen, jadi tentang mesin kecerdasan. Baik, kalau gitu ini sekilas tentang TK dan SD Khairozikin, dan mohon doanya kami sekarang lagi membangun TK, gedung TK yang insya Allah kita akan membangun TK 3 lantai. Jadi kita sekarang sudah masuk ke lantai pertama, dan untuk informasi Bapak Ibu semuanya, kita kemarin tanggal 24 itu ada kerja bakti dari orang tua, para orang tua TK dan SD, bapak-bapaknya itu untuk ngecor. Jadi kebayang orang tua yang menyekolahkan di anak-anak di TK dan SD Khairozikin ikut membangun, itu kita rasakan girohnya luar biasa. Terima kasih, big applause untuk orang tua yang ikut kerja bakti kemarin, dan terima kasih saya ucapkan kepada para donatur maupun para muakif yang sudah berkenan dan berbaik hati untuk beramal soleh kepada TK dan SD Khairozikin. Nah, ini di sini ada videonya. Jadi ini adalah kemarin kerja bakti kita dalam membangun TK dan SD ini ngecor. Ya, jadi ini kerjasama yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya appreciate sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan kedatangan tamu yang ini bintang tamu. Bintang tamunya ini bukan bintang tamu biasa ya. Jadi karena beliau ini adalah salah satu CTMR, kemudian beliau ini adalah juga salah satu entrepreneur. Nah, jadi kita mau belajar apa sih hari ini gitu. Jadi mungkin ada yang tahu nggak kita hari ini ada yang belajar apa? Bisa di chat nggak Bapak Ibu? Masalah apa ya? Oke. Silakan off kamera Bunda, nggak apa-apa, mangga. Namun nanti waktu pembicaranya hadir boleh dibantu ya Bun untuk on kamera dulu. Jadi biar mudah-mudahan keberkahan dan ilmu yang diberikan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik, cara cerdas kelola uang, Bunda Miftahul Hayati. Oke, benar. Bunda Ika, cara cerdas kelola uang. Siap. Baik, cara cerdas kelola uang, Bunda Yoyo Subaria. Oke, Bunda Dwi Ismail, cara cerdas kelola uang. Oke, nah saya mau nanya nih, kenapa sih kita hadirkan tamu jauh-jauh? Nah, memang tiap hari Rabu kita ada kajian ekonomi ya. Kenapa sih kelola uang itu penting? Oke, saya pengen tahu nih kira-kira kenapa penting, seberapa pentingkah sih kelola uang itu? Oke, kita lihat ya apa responnya. Kenapa sangat penting? Karena gini, sepengetahuan saya nggak mudah ya untuk mengelola uang itu, dan biar nggak nyesel di masa tua. Oke, betul Bunda, penting banget supaya kaya raya. Amin, insya Allah. Saya doakan untuk semuanya yang ikut Zoom hari ini, malam ini, semoga diberikan kaya raya, kemudian bermanfaat untuk umat dan untuk keluarganya. Amin.
Amin. Biar tidak besar pasak daripada tiang. Wow, keren. Ya betul. Biar tidak besar pasak daripada tiang. Ya betul, Bunda Yayu, betul. Baik. Ya, karena memang mengelola uang itu tidak gampang-gampang. Kalau saya bilang gampang-gampang susah, enggak juga. Maksudnya gini, kita memang perlu trik bagaimana mengelola uang. Karena memang kita ekonomi itu sangat penting. Jadi betul kata Bunda, biar tidak besar pasak daripada tiang. Jadi kita tetap harus ada simpanan. Namun kita juga harus cerdas ya mengelola uang karena kehidupan nggak cuma sehari. Jadi masih ada waktu kita untuk harus punya investasi. Kita harus beramal soleh yang penting kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat penting biar bisa kerangkeng uang ya. Baik Bunda. Ya Kang Wirdan. Korek, betul. Ya, sangat penting karena supaya tidak punya amanah. Betul. Wow, keren banget nih Bunda-bunda, Yanda-yanda semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi hari ini kami hadirkan tamu yang spesial, yang khusus kita datangkan dari Yayasan Khairul Razikin Pusat. Ini beliau adalah salah satu CTMR. Di mana beliau ini adalah Certified Trainer Magnet Rezeki, kemudian beliau adalah seorang entrepreneur juga, kemudian beliau juga adalah MR Business Coach, jadi sebagai Magnet Rezeki Business Coach dan Ketua HIPMARI. Apa itu HIPMARI? HIPMARI itu adalah Himpunan Pengusaha Magnet Rezeki Indonesia. Oke, baik. Kita sambut kehadiran tamu kita yang luar biasa hari ini dengan Bapak Mujahid. Silahkan. Yanda. Assalamualaikum Pak Mujahid, masih off. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mujahid, apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa ya Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat sekali hari ini. Masya Allah. Pak Mujahid, saya atas nama TK dan SD Khairul Razikin dan Yayasan Khairul Razikin Bandung mengucapkan terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir untuk membagikan ilmunya, membagikan tipsnya hari ini kalau berkenan dan memberikan kita penerangan. Mudah-mudahan ilmu yang akan Bapak sampaikan ini bermanfaat ya Pak. Amin, amin, insya Allah. Oh ya Pak, boleh nanya, sekarang kesibukannya apa Pak untuk sekarang ini? Sekarang ini kesibukan ya, yang pertama itu ya beraktivitas di Magnet Rezeki sebagai Direktur Operasional Desa Wisata Magnet Rezeki. Okay. Dan juga saat ini kita sudah coba membuka kembali satu lokasi yang berada di Tegal ya. Okay. Sama ya, kita coba buka produk kafling kebun ya. Tujuannya apa? Supaya kita ini tetap ya menjadi tuan di negeri sendiri. Itu adalah visi kita ya yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah beberapa waktu yang lalu begitu. Oh baik, kalau gitu berarti memang tujuan goalnya adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya kita berarti harus kuat di ekonomi ya Pak? Betul sekali. Betul sekali. Oke, berarti nyambung sama Bapak materi yang akan Pak Mujahid sampaikan malam ini ya Pak? Iya, ya, insya Allah nyambung sekali. Siap, kalau gitu Bapak Ibu semuanya hari ini sekarang kita persilahkan untuk Pak Mujahid untuk memberikan ilmunya, sharing ilmunya maupun pengalamannya untuk kita semua. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Indra Wibisono atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, ya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu, bermuajah, bertatap muka meskipun lewat online, ya, meskipun kita tidak dekat jaraknya, tetapi kita masih bisa berkumpul dengan sarana teknologi yang ada saat ini, ya. Dan alhamdulillah kita juga masih bisa menimba ilmu walaupun kita berada dalam aktivitas yang berbeda-beda, ya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, juga termasuk kita insya Allah, ya, yang mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat, ya, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, terima kasih tadi Pak Indra dari pesantren Khairul Razikin, ya, Yayasan Khairul Razikin Bandung, ya, sudah memperkenalkan saya. Jadi saya kira nggak perlu saya kenalkan diri lagi, ya, biar saya langsung masuk aja nih ke pembahasan, ya, atau ke materi, ya. Apa namanya? Ya, ini kalau ceritanya Pak Indra ini apa, mentoring ya Pak Indra, ya, atau apa namanya, pembinaan, ya. Ini dilakukan secara rutin, bahkan seminggu 3 kali, ya Pak Indra, ya. Nah, ya, ini lagi-lagi adalah bentuk wujud keseriusan kita untuk mencari ilmu, ya. Dan mudah-mudahan wujud keseriusan ini yang ditampilkan dalam bentuk, ya, 3 kali dalam 1 minggu ini, ya, dan terus dilakukan secara istiqomah, ya, insya Allah keistiqomahan ini akan membawakan diri kita kepada keberkahan, ya, kepada hidayah Allah, kepada keberkahan, dan juga insya Allah akan mendatangkan keajaiban kepada kita secara bertubi-tubi, insya Allah. Ya, alhamdulillah, ya, tadi sudah disapa-sapa oleh Pak Indra, ya. Saya juga di live IG sudah ada 13 orang yang bergabung saat ini. Di Zoom ada berapa nih Pak Indra? Ada kurang lebih 130, Pak. 130 orang, Masya Allah, luar biasa, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi yang sehat, prima, luar biasa, dan dahsyat, insya Allah. Jadi betul tadi Pak Indra sudah menyampaikan, apa yang ingin saya sampaikan adalah cara cerdas kelola uang, ya. Mohon izin, mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah mendapatkan materi ini, ya, baik di kelas Magnet Rezeki maupun di kelas-kelas yang lainnya, ya, untuk sama-sama kita mengingat kembali, belajar kembali, dan mengisi kembali, ya, hati kita, pikiran kita, otak kita, ya, untuk sama-sama mengingat, gitu, ya, dan menjadikan materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, ya, menjadi apa namanya, sarana, ya, untuk kita mengaplikasikan, ya, apa yang sudah kita terima, ya. Harapannya adalah dengan nanti Bapak Ibu teman-teman semua mendapatkan atau mendengarkan, ya, apa yang akan saya sampaikan ini, uang yang dimiliki oleh Bapak Ibu teman-teman semua itu tetap selamat, ya. Selamat dalam artian bermanfaat dan kemudian efektif dalam penggunaannya, dan dengan begitu kita mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala secara bertubi-tubi, ya. Nanti penjelasannya akan saya sampaikan berikutnya. Sebelum saya masuk, saya pengen kasih pantun. Nah, boleh nggak nih Bapak Ibu? Boleh, Pak, silakan, Pak. Oke. Pergi ke mall niat cuci mata. Cakep. Uang di dompet ada 1 juta. Cakep. Ilmu kelola uang belumlah dipunya. Cakep. Habislah tuh uangnya semua. Wah, cakep. Luar biasa, Pak. Oke, sampai di rumah isi belanja dibuka. Cakep. Katanya belanja barang diskon gila. Cakep. Tahu kan ya diskon gila tuh, ya, yang di Ramayana biasanya ada tuh, ada diskon-diskon, ya. Oh iya, siap. Pas dilihat, tuh menyesal dia. Barang yang dibeli tidak dibutuhkan semua.
Waduh, keren banget itu. Pak Ngena Indra, banget nanti itu pantunnya, Pak. nanti dibales ya Pak Indra ya. Di sini ada yang milenial nggak Pak Indra? Ada nggak yang Milenial. milenial? Ada nggak Ada yang milenial? Buat yang ada milenial yang milenial. atau Ada, emak-emak Pak. yang biasa scrolling di marketplace, yang biasanya keranjangnya udah banyak siap check out. Saya mau kasih pantun juga. Ada nih, Pak. Ada ya. Oke, buat Ada. buat yang tadi saya sebutkan nih pantunnya. Scrolling di marketplace katanya lagi iseng aja. Tak terasa, Cakep. tak terasa notifikasi di keranjang banyak juga. Ilmu kelola uang belum dipunya. Alah, balang di keranjang di check out juga. Luar biasa. Oke, saya kasih satu lagi bonus ya. Mangga, Tanggal silahkan. 20 sisa uang diperiksa. Ternyata cuma bisa sampai tanggal 22. Barang di check outan kemarin sudah diterima, padahal nggak diperlukan. Tolongin lah. Nah. Aduh, Oke, keren. oke. Nanti Pak Indra dan tim siapin pantun balasan ya. Oke. Siap. Oke, Bapak Ibu semua ya hadirin yang saya muliakan, kenapa sih ya uang yang kita miliki ini mesti dikelola ya? Coba tulis di kolom komentar dan juga di kolom chat ya, silakan. Kenapa uang yang kita miliki ini mesti kita kelola ya? Nah, padahal kan ya buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti kajian atau seminar magnet rezeki ya, sudah tahu ya bahwa kalau kita bertakwa ya Allah akan memberikan rezeki kepada kita secara tidak terbatas ya. Itu di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu dalilnya. Oke. Agar seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Oke, itu tadi ya kenapa uang mesti dikelola agar seimbang. Jadi pemasukannya segini, pengeluarannya segini ya, pemasukan segini, pengeluaran segini. Betul begitu ya? Oke, nanti kita bahas. Supaya tidak ada kebocoran, tepat guna ya. Oke, agar sesuai dengan pos kebutuhan sehari-hari. Ya, biar pos-posnya pas. Wah, ini sudah punya pos-pos nih ya. Cakep nih Bu Vina dari Palembang ya. Oke, Bu Nunung biar tidak check out terus. Oke. Iya, yang di IG nih, ini ada yang komentar, Mbak Bu Dilah Kristiani untuk menghindari besar pasak daripada tiang. Oke, cakep ya. Oke, Mbak Dwi juga sama ya, tidak besar pasak daripada tiang. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, tadi ya bahwa sebagai insan magnet rezeki kita sudah punya dalil ya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar ya atas segala semua persoalan ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya ya Allah akan mencukupkan segala keperluannya ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, itu adalah dalil bagi kita sebagai insan magnet rezeki. Rezeki tidak terbatas ya. Tetapi ya Bapak Ibu semua, uang yang kita miliki ya, rezeki tidak terbatas, tapi uang yang kita miliki itu terbatas ya. Kenapa terbatas ya? Pasti Allah mempunyai maksud ya. Nah, berdasarkan pengalaman kehidupan kita Bapak Ibu ya, lebih banyak kebutuhan dan keinginan ya, kebutuhan plus keinginan dibandingkan dengan pendapatan. Betul apa betul? Ya, lebih banyak ya kebutuhan plus keinginan dibandingkan dengan pendapatan. Nah,
Sehingga dengan begitu ya uang yang kita miliki ini harus kita kelola. Nah, loh, tapi kan sudah MR, sudah ajaib. Kenapa uang masih mesti dikelola? Ya, kenapa enggak setiap ada uang masuk, ya ada pengeluarannya keluarin aja. Toh nanti juga dapat rezeki lagi dari Allah. Ya, betul ya. Nah, tapi tadi ya Bapak Ibu semua, uang yang kita miliki ini kan terbatas ya. Dan sepanjang pengalaman hidup kita tadi ya, kita lebih banyak kebutuhan plus keinginannya dibandingkan dengan pendapatan. Nah, dan rezeki betul memang tidak terbatas, tetapi uang yang ada di kita itu terbatas ya. Kecuali, nah ada kecualinya nih, bagi orang tipe keempat ya, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk mengelola uang ya, memerintahkan kita untuk mengelola uang. Apa dalilnya? Di surat Al-Furqan ayat 67 ya. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta ya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir ya. Mereka ya, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang keduanya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya, mengelola uang itu tadi ya, tujuannya supaya ketika kita membelanjakan harta ya, membelanjakan harta itu ya menggunakan uang itu sendiri. Ini kita tidak berlebihan ya, tidak berlebihan dalam artian tidak segala sesuatu yang kita nggak butuhkan kemudian kita belanjakan buat itu, atau segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan tapi kita tahan-tahan. Nah, jadi tidak boleh kita berada dalam posisi yang terlalu loss ya, boros, dan juga tidak boleh terlalu kikir. Kita harus berada di tengah-tengah antara yang dua itu tadi. Ya. Terkait dengan boros itu sendiri, Allah juga sudah mengancam di dalam surat Al-Isra ayat 27 ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin ya, wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu, orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan ya. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Jadi kalau kita jadi teman ya, saya temenan sama Pak Indra gitu ya, dengan saya saudaranya Pak Indra, wah, tentu beda ya. Saya temannya Pak Nas, saya saudaranya Pak Nas. Nah, itu beda begitu ya. Dan kalau tadi ya temannya setan atau saudaranya setan, nah itu juga beda ya. Di situ Allah ingatkan bahwa sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak ingin ya berada pada posisi saudaranya setan ya. Di mana untuk jadi saudaranya setan itu cukup lakukan pemborosan aja gitu ya. Dengan kita boros ya, maka kita akan menjadi saudaranya setan. Nah, Bapak Ibu, tadi uang yang kita miliki ya, itu mesti kita kelola ya, baik pembelanjaan atas segala sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Itu kita tidak boleh boros dan juga tidak boleh terlalu kikir ya. Harus dikelola ya. Kalau uang yang kita miliki kemudian tidak dikelola dengan baik, maka kita tidak akan lagi menjadi magnet rezeki ya. Dan dampaknya uang yang sudah kita miliki itu tidak terkumpul, malah habis ya. Dan rezeki itu menjadi tidak kelihatan bentuknya begitu. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kalau kita terlalu boros ya, tidak mikir-mikir, tidak kelola uang gitu ya, ketika nanti ada pengeluaran untuk tujuan yang positif, ini tidak mudah keluarnya ya. Bahkan sebaliknya, ketika ada tujuan yang tidak positif ya, saya ulangi ya. Jadi ketika ada pengeluaran untuk hal-hal yang positif, itu tidak mudah keluarnya. Dan sebaliknya, ketika ada pengeluaran untuk hal-hal yang negatif gitu ya, itu ya malah gampang keluarnya. Contohnya misalnya ketika makan di mall ya, kita makan di mall itu mengeluarkan uang 150.000 ya, misalnya makan bakso ya, atau mie ayam ya di mall, itu kan harganya lebih tinggi ya daripada di luar gitu ya, meskipun dengan kualitas yang sama. Nah, kita mengeluarkan uang 150.000 ya, itu lebih mudah daripada menginfakkan uang 1 lembar yang warna biru itu ya. Nah, betul apa betul tuh? Nah, jadi lagi-lagi ya kita mesti mengelola uang dengan baik ya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dan hadis ini sering sudah sangat familiar kita dengar ya. Hadisnya begini, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia akan ditanyai atau dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, ya, kemana dihabiskannya. Ya. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Ya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ya kemana dibelanjakannya. Serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, terkait dengan harta, ya tadi ada 4, ya tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang tubuhnya. Terkait dengan harta, ya pertanyaannya 2, ya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan kemana dibelanjakan, ya ini adalah pengelolaan uang. Ya. Ketika kita membelanjakan uang kita mesti memang betul-betul memikirkan dan kita berpikir bahwa pembelanjaan ini bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi saya sebutkan ada tipe keempat ya. Nah, jadi ada 4 tipe ya tipe keuangan kita. Ya. Sebelum itu ya ada dalam kehidupan kita ya ada kebutuhan dan ada keinginan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita bagi nih. Ada yang namanya kebutuhan ya, misalnya makan ya. Makan pagi, siang, malam ya, itu adalah kebutuhan kita. Tapi ada keinginan ya, pengennya makan pizza misalnya. Pengennya makan yang enak-enak ya. Pengennya makan dengan menu yang bagaimana. Nah, itu adalah keinginan ya. Kebutuhannya adalah makan dan keinginannya itu. Kemudian kita punya kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya, menggunakan transportasi ya. Keinginannya apa? Mau naik mobil sendiri ya, supaya panas nggak kepanasan ya. Hujan nggak kehujanan gitu. Sudah punya motor gitu ya, tapi kalau panas kehujanan, kalau hujan kebasahan ya, kalau panas ya kepanasan gitu ya. Nah, itu adalah keinginan, pengen gitu naik mobil. Nah, itu adalah keinginan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, dulu kita pernah belajar tentang namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier ya. Jadi biasanya kalau kebutuhan itu ya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Sedangkan keinginan ini masuk dalam kebutuhan tersier ya. Kayak tadi saya sebutkan ya. Belum lagi kalau misalkan sudah punya mobil ya, terus kemudian masih kepengen mobilnya kurang empuk nih ya, mau yang lebih empuk. Nah, itu adalah keinginan ya. Sudah empuk tapi kurang ceper ya, kurang pendek mobilnya gitu ya. Nah, itu adalah keinginan ya, pengen mobil sedan. Oh, tapi kecepatannya nggak bisa sampai 200 km per jam. Nah, beli mobil sport. Nah, itu adalah keinginan ya. Nah, 4 tipe keuangan ya. Coba kita cek diri kita masing-masing, kita berada di mana. Silakan nanti ditulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, nih coba ceknya buat diri kita semua, kita masuk tipe keuangan yang mana. Yang pertama, pendapatan tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, apalagi keinginan. Ya, jadi kebutuhannya saja masih belum tercukupi, apalagi keinginan. Ya. Yang kedua, ya, pendapatan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan ya, dan ada sisa sedikit untuk beberapa keinginan-keinginan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendapatannya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan juga semua keinginan. Nah, tipe yang keempat, pendapatan melebihi untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan sehingga masih ada sisa. Nah, kita termasuk di yang mana ya? Saya ulangi kembali. Pertama, pendapatan tidak cukup ya untuk memenuhi semua kebutuhan, apalagi keinginan. Kedua, pendapatannya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan masih ada sisa sedikit untuk beberapa keinginan. Yang ketiga, pendapatan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan semua keinginan. Yang keempat, ya, pendapatannya melebihi ya untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan, bahkan masih punya sisa.
Baik, silakan tulis di kolom komentar ya. Bu Hani kedua, alhamdulillah ya. Bu Dini kedua, Bu Siti Fatima pertama ya. Dwi Endang Kusumaningsih tipe pertama ya. Bu Ratna MMT ya ke-1. Bu Nunung Nur Hasanah ke-1. Astiawati ketiga. Baik. Indra Wibisono Pak Indra kedua ya. Bu Erna kedua ya. Oke. Rukal Hanan ya kedua. Bu Dilah Kristiani yang kedua. Baik. Nah, kalau boleh berharap ya, ya harapan pasti diperbolehkan ya, dan kita apa namanya memang diberikan apa namanya ruang untuk itu ya. Kalau harapannya kita mau yang mana sih? Ya. Nah, Bu Nurul Arifah LOP keempat ya. Oke, pasti kita semua maunya yang tipe keempat. Nah, Bapak Ibu semua, kita mesti mensyukuri keadaan kita apapun baik di tipe yang pertama, tipe yang kedua, tipe yang ketiga maupun tipe yang keempat. Ya, semuanya mesti kita syukuri. Meskipun yang kondisi yang ideal gitu ya, kondisi yang ideal itu yang keempat. Gitu kan. Kita pengennya yang keempat. Nah, tapi kan umur kita terbatas nih Bapak Ibu semua ya. Umur kita terbatas. Barangkali belum sampai umur kita cukup di dunia ini, kita belum bisa sampai ke nomor yang keempat ya. Nah, ini sudah cukup lah. Ini jadi harapan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi tidak perlu kita bersedih hati dengan kondisi kita ya. Dan pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah ya mengelola uang kita. Nah, saya mau kasih tips nih ya buat Bapak Ibu semua bagaimana mengelola uang ya. Yang pertama ya, buat pos anggaran bulanan. Yang kedua, gunakan jurus kerangkeng uang ketika belanja. Yang ketiga, evaluasi pengeluaran-pengeluaran. Yang keempat, hindari diri dari perisai rezeki. Nah, oke, tips yang pertama ya, buat pos anggaran bulanan. Ya, silakan Bapak Ibu catat ya. Jadi kita mesti membuat pos ya. Ini adalah tips ya, membuat pos anggaran bulanan. Ya. Gimana caranya? Pertama, pisahkan pos anggaran rutin dan anggaran-anggaran tidak rutin ya. Misalnya ya ada, kalau kita punya penghasilan yang sudah wajib zakat, maka kita poskan zakat dan infak itu pertama. Ya. Kemudian ada biaya rumah tangga, kita poskan juga. Ya. Kemudian biaya pendidikan, biaya hiburan atau healing, ya, biaya transportasi, biaya sewa rumah, biaya otomotif. Ya. Nah ini mesti kita anggarkan. Ini biaya rutin. Kemudian biaya tidak rutin, ya. Nah, biaya tidak rutin ini ya pengeluaran setiap bulan itu pasti ada untuk biaya-biaya tidak rutin. Nah, ini sifatnya adalah tabungan ya. Misalnya apa? Anggaran kesehatan ya, tiba-tiba kita mesti berobat ke dokter ya atas ketidaksehatan yang kita terima ya. Kemudian ada kurban setiap tahun sekali ya, kita mesti nabung untuk kurban ya. Kemudian ada mudik lebaran misalnya ya, liburan, ya, biaya masuk sekolah, ya, umroh dan lain-lain. Ya. Kita mesti punya anggaran ya atau pos tidak rutin. Jadi kita bagi nih, ya, ada pos rutin dan ada pos tidak rutin. Nah, nanti untuk 4 tipe ini, untuk masing-masing tipe ini ya, prosentasenya bisa berbeda-beda, gitu. Bisa berbeda-beda. Nah, kemudian cara yang kedua, tadi yang pertama adalah memisahkan pos ya anggaran rutin dan tidak rutin. Cara yang kedua adalah membagi-bagi pos ya, membagi-bagi pos yang rutin dan pos yang tidak rutin. Ya, tentu setiap orang mempunyai alokasi yang berbeda ya Bapak Ibu, sesuai dengan cara hidupnya masing-masing ya, sesuai dengan prioritas hidupnya masing-masing. Nah, untuk tipe yang pertama ya Bapak Ibu yang masuk dalam tipe pertama, prioritasnya adalah untuk menutupi semua kebutuhan. Meskipun tetap berusaha Bapak Ibu ya untuk menyisihkan ya pos tidak rutin. Berapa persen? Coba anggarkan 5%. Jadi dari penghasilan ya Bapak Ibu misalnya
misalnya 5 juta kebutuhan penghasilannya ya, maka 95% dari 5 juta itu diposkan untuk pos yang rutin dan 5%-nya ditabung ya untuk pos tidak rutin ya. Berarti kalau 5% dari 5 juta itu kurang lebih Rp250.000. Nah, itu yang dimasukkan dalam pos tidak rutin untuk tabungan ya. Selama 12 bulan berarti kan kalau dikali 12 itu kurang lebih 3 juta ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau kurban dapat tuh 1 kambing gitu. Nah, dengan ilmu magnet rezeki yang kita punya, ya insya Allah ya, kalau kita sudah berikhtiar ya, kita membuat pos anggaran bulanan tadi, ya, meskipun kita berada di tipe keuangan yang pertama, sudah banyak sekali orang-orang yang mendapatkan keajaiban-keajaiban, keinginan-keinginannya terkabul, terpenuhi, terwujud ya dari jalan Allah yang tidak disangka-sangka. Jadi meskipun ya, nah ini adalah ujian buat kita Bapak Ibu, ujian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah bertakwa, tapi kita yakin nggak dengan takwa kita dan kita yakin nggak dengan janji Allah gitu ya. Kita sudah bertakwa ya. Dan kita tahu ya bahwa orang yang bertakwa itu akan dicukupkan semua kebutuhannya ya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sudah banyak buktinya orang yang seperti itu. Nah, meskipun kita berada di tipe yang pertama ini, ya, kita tetap mencoba untuk menyisihkan ya 5% tadi dari penghasilan kita, sisihkan langsung ya sebagai pos anggaran tidak rutin ya, yang nanti bisa digunakan untuk anggaran-anggaran yang lain. Ya. Syukur-syukur kalau ternyata setelah dikumpulkan ternyata nggak kepake dalam 1 tahun, ya, kumpulkan lagi gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian masih tips yang pertama ya, membuat pos anggaran bulanan. Ini untuk tipe yang kedua ya. Bagaimana tipe yang kedua? Untuk tipe yang kedua tadi ya pendapatannya sudah bertambah. Namun biasanya kebutuhan juga bertambah, naik gitu ya. Ya, kualitas kebutuhan hidup juga naik dibandingkan ketika berada di tipe 1 ya. Anggaran pos tidak rutinnya dinaikkan juga Bapak Ibu dari 5% ya dibikin antara 10 sampai 15% ya dalam bentuk tabungan. Nah, jadi semua kita umumnya itu berada yang pertama sekali berada pada tipe keuangan yang pertama ya. Kemudian Allah ya memberikan rezeki berupa penghasilan tambahan sehingga kita naik menjadi tipe yang kedua ya, pendapatannya bertambah ya, kemudian pengeluaran juga bertambah ya. Tapi tadi biasanya kebutuhan juga bertambah, kualitas kebutuhan naik ya dibanding di tipe 1. Saya dalam materi yang lain ya Bapak Ibu tentang, mungkin ada yang pernah ikut kemarin di live yang IG hari Ahad pagi ya, itu tentang mental kaya ya, tentang finansial literasi ya. Mungkin nanti suatu saat kita atau nanti kalau Bapak Ibu yang belum join ya kemarin di Ahad pagi, insya Allah nanti saya juga akan menyampaikan materi yang sama di Blitar ya. Mudah-mudahan sih bisa live IG ya, mudah-mudahan bisa live IG ya. Coba deh tulis deh yang mau, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti atau coba DM deh ke saya deh, Pak Ustadz mau, Pak Mujahid mau dong gitu ya. Nanti kalau memang mau saya akan upayakan supaya live IG dan saya akan menyampaikan materi tentang finansial literasi ya. Di situ ada satu jebakan namanya ya. Saya kasih spoiler dikit materinya ya. Ada satu IG-nya apa? IG-nya Mas _mu_jahid ya, Mas Mujahid ya. Oke, silakan ya. Saya tulis dulu ya. IG-nya apa? Yang di IG mah udah ikut live saya nih. Silakan nanti Mas _mu_jahid ya. Nah, itu dia. Itu akun saya ya, Mas _mu_jahid. Nah, nanti kita live di IG, saya akan sampaikan materi tentang finansial literasi ya. Jadi ada namanya jebakan perlombaan hamster ya. Jadi hamster itu kan
di kandang hamster ada roda ya. Jadi nanti apa namanya, hamster itu suka lari-lari tuh di roda itu ya. Dia kira udah lari jauh gitu, padahal mah di situ-situ aja. Semakin kencang dia lari, semakin capek gitu kan. Padahal dia nggak bergerak ya, cuma di situ. Nah, itu jebakan ketika Bapak Ibu atau kita semua sudah masuk ke tipe kedua. Ya, nanti saya akan sampaikan di sana. Oke, saya lanjut ke tipe ketiga. Oke. Sorry, tadi anggaran pos yang rutin ya apa namanya? Dikurangin ya, dari tadinya 95% turunin Bapak Ibu menjadi 85% atau paling tinggi ya 90% lah gitu ya. Dan anggaran pos tidak rutinnya menjadi 10-15%. Oke, tipe keuangan yang ketiga, pendapatannya bertambah, namun biasanya kebutuhan juga bertambah ya. Kualitas kebutuhan juga naik dibandingkan dengan tipe kedua ya. Maka perbesarlah pos tabungan ya. Perbesar pos tabungan. Dan perbanyak keinginan yang dapat menambah pendapatan. Nah, ini tips saya atau ya ini yang saya sampaikan di apa namanya, finansial literasi gitu ya, tipe ketiga ya. Oke, yang keempat, untuk tipe yang keempat, hati-hati mengelola uang. Lihat tetangga sekitar dan perbanyaklah sedekah ya. Tidak boros dan pastikan semua keinginan dapat menambah pendapatan ya. Pastikan semua keinginan itu bisa menambah pendapatan ya. Nah, jadi berada di pos yang ketiga atau tipe yang ketiga atau tipe yang keempat, kita tetap mesti apa namanya, membuat pos anggaran. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mahir ya, setiap bulan sudah membuat ini ya, insya Allah nanti ya ini sih nggak perlu dilakukan setiap bulan ketika sudah mahir ya. Akhirnya kita akan mempunyai apa namanya, alarm ya di dalam diri kita sendiri. Oh oke, kita ngerem. Ini harus ada punya tabungan dan seterusnya. Ya, pembelanjaan kita harus dianggarkan sekian. Ya, jadi itu sudah otomatis nantinya. Ya, seperti itu. Oke, itu tips yang pertama, membuat pos anggaran bulanan. Tips yang kedua, Bapak Ibu, tips yang kedua adalah mengevaluasi pengeluaran. Ya. Jadi anggaran bulanan sudah dibikin, ya. Kemudian setiap akhir bulan itu dievaluasi, ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum terbiasa ini membuat pos ini, ya, membagi pos-pos anggaran ini tidak mudah, gitu ya. Tapi ya terus dicoba, ya, perbaiki terus sampai nanti ketemu pola yang pas, ya, buat Bapak Ibu, ya, atas keuangan kita, ya. Nanti ya ini mesti ada kerjasama antara Bapak, ya, suami dan istri misalnya, ya, supaya sepaham gitu ya tentang pos-pos itu, gitu. Kemudian selain evaluasi bulanan, juga buat evaluasi tahunan, ya. Nanti bisa kelihatan tuh Bapak Ibu, pos pemasukan dan pengeluaran secara keseluruhan, ya. Akhirnya nanti bisa diketahui sebetulnya mana sih yang masih bisa dihemat dan mana yang masih harus ditambah, gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika sudah dalam rentang setahun itu, saya yakin, ya, buat orang-orang yang beriman, ya, itu akan muncul rasa syukur, ya, ketika melihat, ya, evaluasi tahunan itu. Luar biasa, ya, bahwa Allah ternyata memberikan nikmat yang luar biasa berupa rezeki, berupa penghasilan, ya, kepada kita yang kita nggak menyangka-nyangka, gitu. Nah, apa namanya? Apalagi kalau Bapak Ibu itu betul-betul mempunyai pintu rezeki yang lain, ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu insya Allah pasti akan ada banyak sekali yang bisa disyukuri, ya. Kemudian periksa Bapak Ibu zakat, ya, yang belum dikeluarkan, ya, atas pendapatan-pendapatan tersebut, ya. Bisa saja, ya, ada zakat-zakat yang masih belum dibayarin Bapak Ibu. Nah, itu yang harus hati-hati karena itu akan menjadi perisai rezeki juga, ya. Jadi itu manfaat dari kita membuat evaluasi tahunan, ya. Baik, kemudian kalau saya itu melakukannya di tiap akhir Ramadan, ya. Jadi di tiap Ramadan saya apa namanya, melihat itu semua, evaluasi,
Kemudian kelihatan, oh ternyata masih ada nih ya zakat yang belum saya keluarin gitu ya. Seperti itu. Nah, juga nanti bisa menghitung nisab gitu ya dan seterusnya. Itu kalau dilakukan di Ramadan ya. Jadi setiap tahun dilakukan. Kalau sudah mahir Bapak Ibu, akhirnya sudah tidak diperlukan lagi tuh membuat pos anggaran, artinya sudah memang termindset ya di pikiran kita sudah harus punya pos yang rutin dan pos yang tidak rutin gitu. Nah, itu tadi adalah tips yang kedua. Saya ulangi, tips yang pertama membuat pos anggaran bulanan, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga menggunakan jurus kerangkeng uang ya. Bapak Ibu di sini sudah tahu ya tentang jurus kerangkeng uang ya, sudah pernah di-share oleh Pak Nas di audionya, bisa didengar. Saya hanya mengulang saja sedikit ya. Ada 10 pertanyaan Bapak Ibu ketika kita menjalankan jurus kerangkeng uang ya. Tujuannya apa? Supaya uang ini betul-betul bisa hemat gitu. Kita pakai ya. Pertanyaan pertama adalah apakah sudah ada planningnya? Nah, supaya ketika nanti jalan-jalan ke mall ya yang tadi saya contohkan ya, itu ketika melihat diskon 50% plus 40% itu enggak langsung, ini murah sekali, langsung ambil tuh barang gitu ya. Kemudian dibayar ya, sampai di rumah ternyata aduh ini barang nggak dibutuhkan. Nah, itu adalah jurus kerangkeng uang ya. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah ada dananya Bapak Ibu ya. Ya kalau nggak ada dananya ya nggak usah dipikirin mau beli ya barang itu gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan terpola ya ketika sudah menjalankan ini ya. Awal-awal tuh aduh mikirin terus pengen beli barang ini, pengen beli barang ini, pengen beli barang ini. Tapi kalau sudah menjalankan jurus kerangkeng uang secara rutin begitu ya. Ketika tidak ada dananya langsung ya. Alam bawah sadar kita tuh sudah langsung nggak memikirkan tentang barang itu dan kita langsung memikirkan barang itu ketika memang ada dananya. Oke, saya mohon maaf di IG jeda nih, saya ulang kembali ya. Oke. Ya. Oh, waktunya sudah habis ya. Baik, itu tadi ya pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan ketiga adalah apakah ini kebutuhan atau sekedar keinginan gitu. Nah, ya kalau kebutuhan ya belilah boleh gitu ya. Tapi kalau keinginan ya jangan dulu gitu ya. Apalagi ya kita ternyata keinginan itu ya masih belum sesuai. Mohon maaf tadi terjeda nggak ya Bapak Ibu ya, Pak Indra? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak terjeda kalau Zoom. Oh ya, oke. Oke, di IG saya ini terjeda karena koneksi ya. Baik, kalau sudah ya pertanyaan ketiga ini kebutuhan atau sekedar keinginan ya bisa dijawab bahwa ini ini sudah kebutuhan ya meskipun ini keinginan tapi kebutuhan juga gitu ya. Maka masuk ke pertanyaan yang keempat ya, apakah bahaya kalau tidak dibeli ya. Buat yang di IG mohon maaf tadi koneksinya tiba-tiba putus ya. Apakah bahaya kalau tidak dibeli gitu ya. Nah, kalau ternyata oh iya cukup bahaya kalau ini tidak dibeli ya, atau ini barang ini betul-betul dibutuhkan sekali gitu. Nah, masuklah ke pertanyaan kelima ya, apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis gitu. Nah, kalau ada ya beli yang lebih ekonomis, tapi kalau tidak ada ya sudah beli yang itu gitu ya. Kemudian kalau pertanyaannya dijawab tidak ada yang lebih ekonomis, nah masuklah ke pertanyaan yang keenam, apakah ada cara lain gitu? Apakah ada cara lain yang lebih ekonomis? Ya. Kemudian kalau cara lain yang lebih ekonomis tidak ada, ya masuklah ke pertanyaan yang ketujuh, apakah bisa ditunda? Gitu ya.
Kalau ternyata masih bisa ditunda, ya tunda dulu. Tapi kalau ternyata tidak bisa ditunda, ya mau tidak mau, memang kita harus membelinya, begitu. Ya. Kemudian kalau memang sudah harus membelinya, tidak bisa ditunda lagi, kita masuk ke pertanyaan yang ke-8. Apakah bisa menghasilkan uang ya setelah membeli aset tersebut, ya, membeli barang tersebut, gitu ya. Kalau ternyata masih bisa menghasilkan uang, gitu ya, ya sudah beli aja, gitu. Nah, tapi kalau tidak bisa menghasilkan uang setelah beli barang itu, ya jangan beli, gitu ya. Kemudian masuk ke pertanyaan ke-9, apakah barang yang dibeli itu memberikan manfaat permanen atau cuma sesaat? Ya. Difikirkan juga ya manfaatnya, apakah itu permanen atau hanya sesaat. Dan pertanyaan yang ke-10 untuk jurus kerangkeng uang adalah jangan bawa uang cash ya. Nah, siapin uang cash itu terbatas di dalam dompet. Karena kalau uang cashnya banyak ya gampang sekali uang itu keluar ya. Dicoba aja Bapak Ibu, pegang uang cash di dompet 500.000 misalnya ya dengan 200.000 misalnya. Ya, coba bandingkan, habisnya sama deh, waktunya mirip-mirip, nggak jauh beda ya. Tapi kalau Bapak Ibu coba keluarin 200.000, hanya ada 200.000 atau 500.000 ya, tergantung kebiasaan kita seperti apa. Kalau saya batasi uang di dompet saya tuh 500.000 jadi 1 juta ya, jadi 1 juta. Tapi uangnya habisnya sama juga begitu. Nah itu ya, jadi jangan bawa uang cash ya. Nah, pertanyaan yang 10 pertanyaan ini coba di print seukuran KTP, kemudian masukkan ke dalam dompet, dan ketika mau belanja gitu ya, ini dibuka gitu, dilihat begitu ya. Nah, itu adalah tips yang ketiga menjalankan jurus kerangkeng uang. Tips yang keempat ya. Tips yang keempat adalah hindari perisai ya. Kita tahu perisai rezeki kita adalah dosa ya. Nah, sehingga ketika kita menghindari dosa ya, memohon ampun kepada Allah ya, maka insya Allah ya Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita ibarat air bah ya. Semua orang yang ya berada di bawah ya air bah itu pasti akan basah ya. Kita pasti akan kebagian rezekinya kecuali orang-orang yang memasang perisai, dan perisai itu adalah dosa. Nah, demikian 4 tips ya yang bisa kita lakukan ya untuk kita semua Bapak Ibu dalam mengelola keuangan kita ya. Saya ulangi, tadi tips yang pertama adalah membuat pos anggaran bulanan. Kemudian yang kedua melakukan evaluasi bulanan dan tahunan. Yang ketiga menjalankan jurus kerangkeng uang ya. Yang keempat menghindari perisai rezeki ya. Perisai rezeki adalah dosa. Nah, demikian Bapak Ibu cara cerdas kelola keuangan yang bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri ya materi saya mau kasih pantun penutup. Ya, boleh ya Pak Indra ya? Pantun Boleh penutup. Pak, silakan. Pergi ke mall niat cuci mata. Cakep. Tapi di dompet sudah ada jurus penjaga. Cakep. Lihat ini itu tidaklah tergoda. Cakep. Uang 1 juta masihlah bersisa. Cakep. Saving jadinya. Oke. Lanjut. Lanjut Scrolling ya. di marketplace katanya lagi iseng aja. Oke, siap. Jurus Cakep. uang kini sudah dipunya. Cakep. List barang di keranjang dipilah-pilah. Yang dicek Cakep. cuma yang bermanfaat aja. Oh, keren. Baik, Siap. demikian Bapak Ibu ya materi yang bisa saya sampaikan, sharing ya dari saya. Mudah-mudahan ilmu ini ya atau apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan Allah ya memberikan kita keberkahan atas rezeki-rezeki kita ya, karena sekali lagi ya bukan soal banyak atau sedikitnya
uang yang ada di tangan kita ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah soal keberkahan ya. Karena apa ya? Apalah artinya banyak uang tetapi kehidupan kita itu tidak berkah. Uang yang kita miliki itu tidak berkah ya. Nah, dengan keberkahan insya Allah hidup kita menjadi nyaman ya. Allah melapangkan dada kita, melapangkan hati kita dan merasa dan memberikan kepada kita rasa cukup ya atas semua ya rezeki yang Allah berikan, baik itu besar maupun kecil gitu. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, kita bisa mempraktekannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmunya. Terima kasih Pak Mujahid atas ilmu yang diberikan kepada kita. Jadi kalau saya catat tadi ya, pertama kan kesimpulannya ini versi saya, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan sharing tentang versinya gitu. Kalau saya tadi yang saya tangkap adalah jangan boros ya Pak, karena boros itu saudaranya setan kayak gitu. Nah, kemudian ada tips yang luar biasa kita bisa terapin itu. Tips dari Pak Mujahid yang pertama adalah pos anggaran bulanan. Nah, pos anggaran bulanan ini kita harus bisa bedain yang rutin dan nggak rutin. Nah, yang nggak rutin itu adalah itu bisa kita lakukan untuk investasi misalnya, atau nabung 5% tadi sarannya Pak Mujahid. Kemudian ada evaluasi ya Pak ya, evaluasi pengeluaran baik bulanan maupun tahunan. Kemudian kita pakai jurus 10 jurus tadi, jurus kerangkeng uang. Dan terakhir adalah hindari perisai. Perisai rezeki, karena perisai itu adalah dosa. Jadi luar biasa. Baik Pak Mujahid, kita buka 2 pertanyaan boleh ya Pak, izin untuk Bapak Ibu boleh. Yang berkenan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Saya lihat dulu apakah ada pertanyaan. Yang di IG juga silakan ya, boleh tulis di pertanyaan ya. Silakan. Atau yang mau raise hand, silakan. Oh, ada Bunda Mumun dari Tangerang. Silakan Bunda, saya buka dulu. Oke. Dibuka dulu Bun mic. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujahid, saya Mumun dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, cara untuk membagikan kebutuhan sehari-hari dengan amanah ini bagaimana ya Pak Mujahid? Kebutuhan sehari-hari dengan amanah ya. Baik, mau dikumpulin atau gimana Pak Indra pertanyaannya? Ya, langsung Pak, silakan dijawab setelah langsung aja ya. Iya. Baik. Dalam kehidupan kita memang kadang-kadang kita mau tidak mau harus mempunyai amanah ya. Amanah ini pengganti dari hutang ya. Hutang ini kita ganti ya, karena dia berenergi negatif, berenergi yang rendah ya, sehingga kita ganti dengan amanah sebagai kata yang berenergi tinggi ya. Nah, ya memang tidak mudah untuk bisa terhindar dari amanah begitu ya. Di awal-awal ya hidup kita mungkin punya kebutuhan yang cukup besar, sehingga akhirnya ya amanah itu menjadi ada dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana membagi antara amanah ya dengan kebutuhan rutin kita ya, kebutuhan sehari-hari. Nah, pertama sekali tanamkan dalam diri kita sebisa mungkin tidak menambah jumlah amanah gitu. Kalau setiap bulan ya terjadi pertambahan amanah, maka hentikan ya, hentikan untuk meminjam uang ya atau menambah amanah tersebut ya. Dengan cara apa? Mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang kita ya akhirnya mau tidak mau mengurangi kebutuhan kita gitu. Antara kebutuhan dengan amanah memang ini sama-sama hal yang prioritas ya. Ya, melunaskan amanah adalah prioritas ya,
tetapi kebutuhan juga prioritas ya. Tetapi ya kita diperintahkan untuk pertama sekali menyelamatkan ya kelangsungan hidup ya. Maka yang pertama ya tetap ya kita prioritaskan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi tetap ya di dalam upaya-upaya kita sisihkan untuk melunasi amanah itu. Jadi tadi ya Bapak Ibu tetap saja anggarkan saja 5% tadi ya di dalam pos itu ya pos tidak rutin tadi ya digunakan untuk membayar amanah ya. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, ketika nanti ingin menambah amanah lagi, pikirkan Bapak Ibu apakah ya itu bisa gitu kan digunakan ya untuk apa namanya ketika kita mengambil amanah baru ya, kita coba ukur diri kita apakah kita mampu ya untuk melunasi amanah tersebut ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tetapi ada cara yang lebih dahsyat ya Bapak Ibu ya. Ya ketika ada sebuah kebutuhan tetapi ternyata kondisi keuangan kita masih terbatas ya. Maka yang kita lakukan adalah meminta kepada Allah ya. Saya sangat ingat sekali ya dengan nasihatnya gurunya Ustadz Nas ya, Kiai Munfasir ya Ciamas Banten. Ya, beliau tuh menasihati saya jangan ngutang. Ya, kata Kiai, jangan ngutang karena ketika kamu ngutang, kamu tidak bisa bayar ya, maka kamu akan terhina ya. Kamu akan malu ketika ketemu orang yang memberikan hutang ya. Nah, itu nasihatnya beliau kepada saya secara khusus ketika saya bersilaturahim ke beliau dan meminta nasihat gitu. Dan betul saja memang pada saat saya meminta nasihat tersebut kondisi saya memang mempunyai amanah yang cukup besar gitu. Padahal saya nggak cerita, nggak ada yang tahu dan saya baru datang pertama kali di situ mengenalkan diri saya adiknya Ustadz Nas ya, dan kemudian beliau memberikan nasihat begitu kepada saya. Nah, jadi Bapak Ibu ya seperti itu ya. Memang tidak mudah tapi coba dilakukan dan ya ketika malam hari ya, bangun ya gelar sejadah meminta kepada Allah ya untuk Allah berikan Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita meskipun uang kita terbatas. Saya sangat yakin dan ini sudah banyak sekali buktinya ya, segala kebutuhan itu bisa Allah penuhi ya, meskipun uang kita nggak ada ya. Ya, itu luar biasa lah. Banyak sekali bukti-buktinya. Demikian mungkin Pak Indra jawaban saya ya. Ya, terima kasih Pak Mujahid. Ini ada satu lagi dari Bunda Siti Safar dari Sumatera Utara. Silakan Bun, dibuka mic-nya dan videonya. Mana? Silakan. Mic-nya dibuka Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan kesempatan kepada Safar. Safar cuma pengen nanya Ustadz. Udah sebenarnya dari sekolah dulu sering Mohon maaf, putus-putus Bu Siti. Diulang Bu Siti. Kalkulasi dana yang bisa dibilang cara yang prioritas dan non prioritas. Makanya yang antara yang rutin dengan yang tidak rutin. Ya, Bunda Siti. Udah. Ya, Ustaz. Suaranya putus-putus, Bun. Oh, iya. Udah, Ustaz. Sudah, coba. Silakan, Bun. Gini ya, Ustaz. Udah beberapa kali dibuat kalkulasi dana, misalkan dana yang keluar rutin, atau misalnya udah dibuat pos-posnya gitu loh, Ustaz. Tapi setelah udah beberapa kali Ustaz dibuat, tapi Ustadz antara penghasilan dengan biaya-biaya yang wajib kita keluarkan, dan ternyata Ustadz di sana antara pengeluaran dan penghasilan itu lebih besar pengeluaran ketimbang penghasilan Ustadz.
Tapi yang saya herankan di sini Ustadz, segala keinginan dan juga kebutuhan alhamdulillah semua terpenuhi Ustadz. Tapi kalau dibuat pos-posnya, udah beberapa kali dibuat Ustadz, itu tetap lebih besar pengeluaran ketimbang penghasilan. Nah, jadi itu gimana Ustadz? Apakah kita harus membuat pos-pos dari anggaran tersebut Ustadz? Karena udah beberapa kali dibuat Ustadz. Kan dia ada dana prioritas dan ada juga dana yang tidak prioritas atau ada dana yang harus kita keluarkan. Misalnya seperti saya Ustadz, setiap 2 tahun sekali saya harus pulang kampung dan itu biaya cukup besar Ustadz. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini Ustadz semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Tapi kalau secara kalkulasi manusia tetap kurang Ustadz. Tetap dia lebih besar pengeluaran ketimbang penghasilan. Jadi saya pun jadi bingung, dibuatkah anggaran-anggaran tersebut Ustadz atau ya tidak usah dibuat gitu ya, sudah gitu mengalir begitu aja Ustadz. Udah beberapa kali gitu. Baik. Nah, terima kasih sebelumnya Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada Safar. Safar ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya Pak Indra ini testimoni Pak Indra ya. Ini testimoni dari Bu Siti Safar. Ya itu tadi ya, dampak dari Bu Siti Safar itu membuat pos-pos tadi gitu kan, meskipun secara kalkulasi antara kebutuhan dengan pendapatannya saja gitu ya, itu masih lebih besar kebutuhan gitu kan. Tetapi ternyata keinginan-keinginan ya yang dimiliki oleh Bu Safar dan keluarga itu bisa terpenuhi ya. Ya itulah dampak ya, itulah balasan yang Allah berikan kepada kita, kepada Bu Siti Safar ketika sudah secara konsisten membuat pos-pos tadi ya, mencoba untuk membuat pos-pos itu ya, itu ternyata memang tidak cukup, tetapi Allah cukupkan keinginan-keinginan tadi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi teruskan saja Bu Siti, terus buat seperti itu meskipun memang setiap bulan ya kalau dilihat memang kelihatannya pos pendapatan itu tidak lebih besar daripada pos kebutuhan gitu ya. Tidak apa-apa ya, dibuat saja, tetap dibuat ya. Insya Allah nanti Allah yang akan cukupkan dan itu sudah terbukti oleh Bu Siti Safar begitu. Jadi saran saya tetap lanjutkan saja begitu. Siap. Wow, kayaknya ilmunya ini luar biasa dan ini teman-teman masih pada antusias ya Pak Mujahid nih kayaknya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya Pak. Ya, amin. Baik, barakallah. Baik, Pak Mujahid terima kasih atas pencerahannya, kemudian ilmu yang di-sharingkan kepada kita, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Namun sebelum berakhir, boleh ya Pak, saya balas pantun nih. Tadi kan dikasih challenge nih. Oke, siap. Baik, ikan berduri si ikan patin. Kemarin ditangkap sama si Martin. Nah, cakep. Tabung rezeki secara rutin pasti tenang di dalam batin. Gitu. Nah, satu lagi nih, keluar negeri jalan-jalan. Masya Allah. Masuk museum, lihat pajangan. Cakep. Terima gaji setiap bulan, coba sisihkan buat cadangan. Wah, mantap. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sekiranya bermanfaat untuk Zoom ini maupun sharing-sharing dari kami. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa berinfak terbaik ya untuk tenaga pendidik di YKR Bandung ini, karena memang pendidik kami di sini guru-gurunya adalah mewakafkan dirinya. Jadi mewakafkan dirinya, mereka tidak berharap untuk mendapatkan gaji, namun kami juga pengen memuliakan dan membahagiakan tenaga pendidik ini, karena memang tujuan kami adalah membuat murid-murid maupun keluarga mencetak keluarga ajaib dan anak-anak ajaib. Jadi kami juga ada untuk infak kita bisa salurkan di nomor berikut ini, dan juga kita ada program salam cemban
Jadi Salam Cemban itu adalah program kesejahteraan tenaga pendidik, sedekah beramal soleh minimal 10.000 buat tenaga pendidikan. Bisa disalurkan di BSI 7193567414. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, berkontribusi kepada kami, kepada Yayasan Khairul Zikin untuk kesejahteraan para guru. Pak Mujahid, terima kasih atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini memberikan kita sisi pandang yang lebih baik lagi tentang bagaimana mengatur uang ya Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk keluarga Indonesia, keluarga ajaib, karena memang tujuannya tadi Bapak bilang di awal adalah untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mudah-mudahan ini insya Allah terwujud. Kemudian Allah ridho akan hal ini. Jadi sebelumnya boleh kita tutup doa, Bapak bisa doakan untuk kita semuanya, Pak. Silahkan, mangga. Baik, Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita memulai dengan membaca Kitab Suratul Fatihah ya. Yang dengan ini ya Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan ridhonya kepada kita, dan memudahkan segala hajat-hajat kita insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam hari ini ya Allah, kami belajar kembali tentang mengelola uang ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui lisan Nabi-Mu ya Allah, bahwa harta yang kami miliki akan dimintai pertanggungjawabannya ya Allah, baik dari mana kami mendapatkannya dan kemana kami membelanjakannya ya Allah. Allahumma ya Allah, maka mudahkan bagi kami ya Allah untuk mendapatkan harta yang Engkau ridhoi ya Allah, harta yang halal bagi kami ya Allah, harta yang halal menurut Engkau ya Allah, untuk membelanjakannya sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi-Mu ya Allah, sehingga kami terbebas, kami terlepas ya Allah dari menjadi saudara-saudaranya syaitan ya Allah, menjadi golongan orang-orang mubadzir ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha mengetahui ya Allah kondisi keuangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau maha mengetahui segala keinginan-keinginan kami ya Allah. Engkau maha mengetahui segala kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, maka cukupkanlah segala kebutuhan kami ya Allah. Mudahkanlah kebutuhan kami ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk mewujudkan keinginan-keinginan kami, dan batasi ya Allah kepada kami ya Allah untuk kebutuhan, untuk keinginan-keinginan yang baik-baik saja ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkanlah ekonomi kami ya Allah. Sehatkanlah ekonomi kami ya Allah. Naikkan derajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan rezeki-Mu dengan halal dan thayyiban ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kami meminta kepadamu di malam hari ini ya Allah, dengan seluruh permintaan dan keyakinan kepadamu ya Allah, bahwa Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Hendra, mic-nya belum kebuka, Pak Hendra.
Terima kasih Pak Mujahid yang sudah memberikan doa untuk kita penutup untuk malam ini. Dan sebelumnya kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di malam ini dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujahid. Ya, sama-sama buat semua teman-teman yang ada di IG juga. Terima kasih sudah bergabung. Ya, demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.